Sini, 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 sini. Sini sama Bapak Ong sini ya. Sebentar dia sini tidak apa-apa. Biar sini sama Pak Ong sini. Yeah. Cantik amal. Yeah. Kon golek di cantik kaet ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sholawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, dan sampai dengan umatnya sampai ke kita yang kita harapkan syafaatnya dari beliau di yaumil hisab nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, pada hari ini saya merasakan bahagia sekali. Di usia saya yang 69 tahun ini, saya menghaturkan terima kasih sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya kepada diri saya pribadi dan keluarga saya, juga kepada semua teman-teman termasuk penjenengan semua yang rawuh di sini. Seperti diketahui bahwa saya mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu ini dalam rangka untuk bersama-sama tasakur, tafakur, tadabur alam. Saya dalam kesempatan ini sebagai Sohibul Bait pertemuan haji rombongan 1 yang sudah 14 tahun bersama-sama kumpul ibadah di Arab Saudi, terus kemudian kembali lagi ke sini sampai sekarang. Di samping itu saya juga menghadirkan sahabat-sahabat kami dari Pasi Pamarto Song 9 Karaton Surakarta Hadiningrat. Ini komunitas sosial yang sudah 25 tahun 25 tahun kita berkumpul. Ini komandannya adalah sekarang tuh ditunjuk saya, motivatornya Bu Endang Sulastri ini. Nah ini makanya saya tadi minta Bu Endang Sulastri untuk diwawancarai biar ngendika apa enenge sebelumnya yang nggak saya ketik, ngomong apa enenge wae. Ini yang meliput ini adalah sahabat saya, sahabat haji saya, Pak Mufti saya ini dari sahabat haji saya. Kemarin juga saya minta untuk meliput pas acara keluarga, kok dokumennya cukup bagus dan komunikatif. Kemudian dari haji tadi sudah juga diwawancarai Putri Haryani Sukarjo. Beliau ini sejak di Mekah ini sebagai bendahara sampai sekarang duitnya atau kelong. Jadi duitnya enak, terus padahal kegiatannya banyak terus sana kemari dan macam-macam. Masih ada Pak Edi duitnya, alhamdulillah. Masih ada Pak Edi duitnya. Boleh kok nanti saya nggak tahu ya. Itu. Terus kemudian ada kelompok halakoh. Nah, halakoh ini yang disepuhi oleh Pak Wibi. Pak Wibi ini kiainya cukup istiqomah sekali. Ini sudah 13 tahun, 11 tahun sejak tahun 2013. Nanti saya juga mohon kepada Pak Mufti, Pak Haji Mufti untuk mewawancarai juga Pak Wibi nanti dalam kesempatan yang longgar itu. Tujuan saya apa? Tujuan saya selama 69 tahun ini saya
di tahun terakhir 69 ini kok saya kepingin menyampaikan tasakur, tafakur, tadabur alam. Kenapa saya milih di Wonogiri? Karena dulu saya kerjanya di Bengawan Solo yang mengelola waduk Wonogiri ini. Bagi yang dalamnya Wonogiri sudah tahu. Ada Pak Karjo, ada Pak Aris, ada yang lain. Itu pengorbanannya sangat luar biasa. Kalau tidak salah ada 4 atau 5 kecamatan yang mesti harus dibedol desa, dipindah transmigrasi ke daerah Sumatera. Ada lebih dari 51.000 penduduk yang mesti harus pindah dari sini. Niatnya apa? Niatnya baik. Akan dibangun satu waduk yang manfaatnya sangat luar biasa. Untuk pengairan, pengendalian banjir, pariwisata, dan lain-lain. Namun perjalanannya waktu, ternyata waduk itu jauh dari rencana. Rencananya ini perhitungan awal itu bisa mampu menampung 730 juta meter kubik air. Ternyata setelah beberapa tahun berjalan, dicek ulang lagi, hanya tinggal sekitar 300-400 juta. Kenapa? Karena di daerah atas yang harusnya green bed, hutan di sana jadi gundul, sehingga sedimentasinya turun ke sini. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ke bapak-bapak semuanya. Karena apa? Karena kita naik haji belajar ilmu, halakoh mendalami, kita dengan budaya Jawi bermasyarakat. Rasanya komplit saya ini. Ini bisa apa ya? Bisa muncul kesadaran saya. Ternyata urip neng donya itu ono manfaat, ono madorot. Nah, makanya di sini di dalam halakoh ini saya sebut ad-dhor an-nafi. Ad-dhor itu artinya madorot. An-nafi itu artinya manfaat. Nah, kembali ke niat saya awal. Niat saya awal adalah bersyukur. Bersyukur itu mesti ada yang disyukuri. Yang disyukuri apa? Nikmat. Nikmat ini kata para ulama, para kiai, cendekiawan, dan semuanya yang saya belajar selama kurang lebih 69 tahun ini, ada 3. 1, nikmat hidup. Nikmat hidup ini diberikan Allah kepada semuanya tanpa kecuali. Kemudian yang kedua adalah nikmat kemerdekaan. Nah, nikmat kemerdekaan ini diberikan kepada hamba-hamba Allah yang punya akal. Mau memilih yang madorot, apa mau memilih yang manfaat. Nah, kemudian yang ketiga, ini nikmat hidayah. Sebenarnya hidayah itu kita sejak lahir sudah mendapatkan hidayah yang namanya Al-Quran, Sunnah Rasul, dan aturan-aturan lain yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Alhamdulillah saya beserta teman-teman ada kelompok yang namanya Halakoh Sabtu pagi di Ketelan. Ini berupaya untuk terjaganya iman dan takwa dan amal soleh sampai dengan akhir hayat. Tujuan kami adalah itu. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu mesti akan bertanya, apa toh tasakur, tafakur, tadabur alamiku? Ini coba saya akan bukakan tafakur, tadabur nih. Ini yang saya dapatkan ketika saya belajar bersama-sama teman-teman. Kira-kira ya ini. Tasakur itu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tasakur. Alhamdulillah ini saya diberi kemudahan untuk mempertemukan kita semuanya.
Tafakur kegiatan berpikir atau merenungkan segala keadaan yang terjadi di alam semesta. Bapak-bapak dan ibu-ibu saya bawa ke sini biar melihat juga di area Wodok Wonogiri ini yang begitu indah dan bagus. Kemudian tadabur. Tadabur ini apa? Tadabur ini adalah proses memperoleh gambaran akibat-akibat segala kejadian. Alhamdulillah saya bisa cerita, nanti kalau Bapak dan Ibu tanya waduk seperti apa dan bagaimana. Saya sejak dibangun sampai saya pensiun, saya tidak pindah-pindah, saya hanya di situ saja. Dengan Pak Karjo mungkin juga ada mudah, apalagi Pak Karjo itu bagian pengukuran ya, mulai awal dia yang terjun di Pak Karjo ini. Nah, rangkaian 3 proses itu sebagai pembelajaran yang integratif. Ini saya pakai belajar untuk di halakoh kami. Halakoh kami itu modelnya belajar tidak ini benar ini salah, tapi mencari yang paling apa ya mengkaji lah. Namanya mengkaji itu selalu bertahap. Dulu saya dengan teman-teman saya tuh sing paling unyik dewe saya, sing paling dedel dewe saya, tapi saya punya niat yang kenceng. Ketika saya belajar di Jati Bening ketemu Ustadz Abu Sangkan di sana, wah di sini wong ilmunya sudah dhuwur-dhuwur di sana. Di sana tidak membicarakan masalah, yang dibicarakan adalah gimana cara nyambung kepada Allah untuk menuju ke akhlakul karimah. Kemudian saya berupaya untuk mencari apa? Saya mencari yang sistematis, terstruktur, komprehensif. Ini mungkin saya bukakan apa namanya rangkuman saya supaya nanti saya tidak apa namanya keliru dalam saya menyampaikan. Ada beberapa poin. Ya, ini sumber inspirasi dari ayat 11 surat ke-93 Ad-Duha menyatakan nikmat hidup merdeka hidayah tadi yang saya sampaikan. Ini juga ada di surat Al-A'raf ayat 178. Kemudian dengan cara bersyukur itu yakin semua adalah milik Allah. Selalu memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dalam keadaan apapun. Memanfaatkan nikmat sebagai sarana terus mengingat Allah. Terima kasih kepada orang yang menjadi jalan nikmat dan kebaikan. Menceritakan nikmat kepada orang lain untuk terus ajak ingat kepada Allah. Nah inilah. Ini terkadang kontradiksi ya. Kalau saya mau mengadakan begini, mengadakan begitu, ada anggapan dianggap saya riak dan sombong. Tapi dalam hati saya tidak demikian. Saya adalah melaksanakan apa yang ditulis dalam Al-Quran. Ya sak mampu-mampu saya, sak bisa-bisa saya, sak ngerti-ngerti saya. Sekarang ngerti saya baru seperti ini. Saya belajar dengan teman-teman saya ini. Nah, ini itu tadi ya, yakin bahwa bersyukur itu yakin bahwa semuanya itu milik Allah. Saya tuh nggak punya apa-apa. Wong saya tuh kalau meninggal namanya sudah bukan Edi lagi, namanya sudah jasad apa ya, almarhum Edi. Kalau orang lainnya sudah nggak nanya lagi, mau nyolatkan aja jenazah neng di, bukan Edi neng tinggal. Lah ini yang saya sadari seperti itu. Artinya saya nggak punya apa-apa dan selalu memuji Allah dengan alhamdulillah. Saya dengan cucu-cucu saya luar biasa. Bahagia tidak bisa apa ya terbeli ini, mengalir terus tiada henti. Terus kemudian memanfaatkan nikmat sebagai sarana terus mengingat Allah. Nah ini saya sama Bu Edi besok acara ulang tahun syukuran kita. Saya mengusulkan, dia mengusulkan rebukan tadi seperti ini, alhamdulillah. Nah, juga tidak melupakan bahwa saya bisa seperti ini itu juga tidak sendirian. Saya ada temannya. Tadi sudah saya sebutkan, saya ketika kumpul dengan budaya Jawi yang orangnya tuh macam-macam.
tidak hanya pegawai saja, ada pengangguran, ada pensiunan, ada kasepuan, ada agamanya muslim juga ada, non muslim juga ada. Alhamdulillah setiap tahun ulang tahun itu dirawui sama Gus Timung, dokumennya ada. Nanti itu Bu Endang itu. Bu Endang itu punya kelebihannya apa? Kalau kita kumpul-kumpul pokoknya orang itu nesu. Nah, wes orang itu nesu. Ya, alhamdulillah sampai 25 tahun seperti itu. Makanya dalam kesempatan ini saya nyun pangapunten nek saya tadi tidak memberitahu Bu Endang kalau mau diwawancarai. Engko nek ndak teko apa wae itu pertanyaannya ndak usah. Ya, langsung wis ngomong apa eneke wae wis gitu ya. Tentang perkumpulan itu. Kemudian saya juga tidak lupa dengan perkumpulan haji kita. Ini yang saya catat sekali ini Putri Haryani sama Pak Jumari. Ya. Ini beliaunya tuh tokoh-tokoh sentral ini. Tokoh-tokoh yang yaitu tadi saya katakan wiwit saya yang Mekah sampai sekarang tuh dia bendahara. Duitnya rata entek. Nah, duitnya yang terus sampai sekarang itu namanya berkah. Nah, itu tadi saya tampilkan kemarin piknik ke mana ke Malang itu ya bisa berjalan. Adakan acara di Novotel, Novotel, di Paragon, di Aston, di mana lagi itu yo kok duitnya ijik terus. Itu artinya membawa keberkahan. Nah, ini Bu Jumari, Pak Jumari itu selalu memberikan support kepada saya, sehingga haji kita, terutama rombongan 1 dan Ambariah ini bisa berjalan sampai sekarang. Dan ini juga dirawui sahabat-sahabat kami dari Ambariah, dan itu Mas Sekjennya juga rawuh, ini yang pakai peci putih itu sekjen kita itu muridnya Putri itu. Itu muridnya Putri, tadi nek Putrian ngakon ya ora kewuh. Terus ponakan saya, cucu saya itu juga muridnya Putri itu. Ya. Ternyata Putri itu punya link yang luar biasa. Ya. Di samping Putri dan Pak Jumari juga sahabat-sahabat yang lain itu semua saling dukung. Ini makanya tadi saya minta Putri untuk diwawancarai. Ya saya dadaan saja, saya beritahu baru ini tadi. Terus kemudian yang ketiga kelompok halakoh. Halakoh ini begini, saya ketika sebelum pensiun itu melihat teman-teman saya itu ada sing pensiun tuh kok penak-penak wae, melakukan ini penak wae, happy-happy saja. Eneng sing stres, loro mati. Eneng sing stres loro terus loro, ada yang seperti itu. Saya mulai berpikir di situ, apa rahasia di situ? Saya harus belajar dan belajar. Terus terang saya ngaji itu kemana-mana, ke kota sana dan macam-macam. Waktu itu memang tabungannya masih tebel ya. Lama-lama kan habis yang pensiunan. Lah kok tahu-tahu ada yang ngirim guru ke tempat saya. Pak Edi, ini ada guru ngaji yang bisa kita ngaji bersama-sama. Ini tadi Pak Ustadz Ngalim tadi yang ngaji ini tadi. Nah, ini saya bersyukurnya sudah nggak bisa bersyukur yang sangat luar biasa sekali gitu. Terus kemudian setiap saya ada benturan, ada friksi biasa atau bapak-bapak dan ibu-ibu kalau benturan dengan suami dengan istri itu teman saya ini Pak Wibi ini yang selalu memberikan pandangan kepada saya yang baik. Suatu ketika saya sambat sama Pak Wibi kalau saya tuh raiso ngandani istri saya. Ini mohon maaf saya bukan mau buka ya, tapi ini ilmu ini. Saya tanya ke ulama A, ulama B, ulama C, pandangannya berbeda semuanya. Tapi Pak Wibi begini, ya udah diterima saja. Ojo meneh kok kowe Edi, nabi ngandani milih raiso. Itu nabi. Saya baru nilai saya. Padahal ayatnya kan jelas. Nek istri begini, kudunya begini. Ternyata itu pelajaran marifat yang cukup tinggi di situ. Sehingga alhamdulillah saya lewat ujian saya. Artinya ya seperti inilah istri saya dengan cucu-cucu saya seperti ini.
Nah, ini keberkahan saya yang sangat luar biasa. Kemudian tasakur, tafakur, tadabur alam di area Waduk Gajah Mungkur sebagai pilihan tema milad ke-69 usia saya karena perjalanan hidup saya yang penuh suka duka selama 33 tahun bekerja di Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo yang menangani waduk ini. Jadi saya tuh saya masuk Bengawan Solo bukan langsung jadi bos, bukan. Saya lulusan STM masuk di Bengawan Solo, jurusannya listrik. Ya. Pekerjaan saya kayak tugas neng bengkel. Terus sekitar tahun 80-an saya ditugaskan untuk ikut komisioning tes PLTA di sini itu. Jadi PLTA ini saya pernah masuk di terowongannya itu untuk ngetes terowongannya kebocoran sampai seberapa, terus listriknya sampai 3 bulan di sini nih. Kemudian ada kesempatan tugas belajar, nah ini nikmat kemerdekaan. Saya memilih ikut tugas belajar. Ya karena niatnya sungguh-sungguh, saya diundip D3 tugas belajar lulus terbaik. Kemudian selang 3 tahun lagi tugas belajar lagi untuk ya setingkat S1, lulus lagi terbaik pengairan. Nah setelah dari itu saya ditempatkan di perencanaan, terus sampai akhirnya pensiun tuh saya alhamdulillah sebelum pensiun 5 tahun sebelum pensiun bisa nyelengi, bisa naik haji bersama-sama penjenengan semuanya sampai sekarang ini yang terus saya syukuri ini. Nah kemudian kegiatan ibadah sosial lainnya masuk komunitas pemetri budaya Jawi, ini tadi yang saya sampaikan, ini sejak tahun 1999 sudah 5 tahun. Kemudian ibadah haji tahun 2010 sudah 14 tahun. Membangun majelis halakoh salat khusyuk 19 Maret, ya, saya ingat tanggalnya 19 Maret 2013 itu 11 tahun. Ini saksi hidupnya masih ada ini. Ini Pak Wibi, Bu Yuni, Pak Aziz ini yang orang sibuk bisa datang. Sini Cuk, sini. Ya. Cucu saya yang satu datang nih. Nah, inilah ada Bu Umi, ada Bu Atun. Ini rawuh semuanya di sini. Ini istiqomah sekali. Ini modelnya, konsepnya ora opo-oponan. Jadi nek ije ganjel, ije serik, ije grundel, ije ini sinaunya rung pas. Ayo disinau lagi. Dia tidak pernah menyalahkan. Waktu saya belajar bareng-bareng sama Pak Wibi itu saya yeli terus, tapi sabarnya luar biasa. Sabarnya luar biasa inilah. Ini alhamdulillah beliaunya ini sampai sekarang. Monggo Mas Tommy, monggo Arti ini, monggo. Nah ini, dari pengalaman saya ini, sini ada yang masih kosong nih. Ini. Saya tuh mengajak semuanya ya, terutama kepada diri saya sendiri untuk menanam pohon surga. Menanam pohon surga itu apa? Nanti saya jelaskan untuk tetap istiqomah terjaga iman takwa dan amal soleh sampai dengan akhir hayat. Dalam kesempatan ini saya telah susun buku kecil yang isinya dari kumpulan materi yang pernah saya dapatkan tentang sholat khusyuk metode 3T. 3T itu tadi tumakninah, tafakur dan tadabbur yang sumbernya Al-Quran, hadis yang tersusun ya. Itu tersusun secara sistematis, terstruktur, komprehensif, terukur. Nah ini, terukur dan mendapat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia juga Kemenkumham, sehingga tambah mantap belajar saya di situ. Ini yang baru datang ini tadi anak saya yang kerja di Surabaya. Ini pisan saya juga dari Bengawan Solo. Pak Alil Qadri ini. Nah kemudian juga tata cara pemanfaatan sholat khusyuk pada sekolah membentuk akhlak mulia. Ini saya mulai mengikuti di situ. Dan bagian terakhir tentang kesadaran bersyukur dan ditutup dengan doa. Nah karena buku kecil ini dicetak dalam jumlah yang terbatas sehingga tidak semua yang hadir bisa mendapatkannya. Namun bagi yang membutuhkannya bisa
Nanti akan saya share materinya itu untuk bisa dipelajari bersama-sama. Itu sekilas apa yang pernah saya lakukan, dan saya juga ingin menyampaikan ini ada pohon surga yang saya maksudkan adalah kira-kira seperti ini. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini pohon surga. Nah, ini pohon surga adalah seperti ini. Ini dari bawah dulu. Ini kuncinya keimanan. Siapapun, apapun, mau amal ibadah apapun, ini kuncinya di keimanan. Kalau keimanan kita itu rontok, sudah pohon ini nggak bakalan akan hidup. Ini yang ini ada macam-macam tulisannya, ini macam saya nggak kelihatan ini karena sudah, walaupun pakai kacamata sudah nggak kelihatan. Ini harus lebih kuat dari akhlakul karimahnya. Kemudian setelah keimanan, ini naik ke batang pohon. Ini ada aturannya apa, syariatnya seperti apa. Lah, setelah ini ada 6, sebenarnya ada 7 pilar ya. Ada 7 pilar untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, negara yang badatun thayyibatun warabun ghafur. Ini ada 7 pilar. Keimanan, kemudian kerjasama. Nah, ini kerjasama. Ini ada teori seperti ini. Tak cake dengan saya waktu kumpul dengan Bu Endang 25 tahun. Ternyata di sini tuh kerjasamanya cukup bagus. Enek sing koncone ngeyelan ya biarkan saja. Ya, serapopo ben suwe-suwe ilang dhewe. Ya. Terus kemudian apa ini kesatuan. Nah, ini yang saya pakai contoh saya dengan Bu Endang ini 25 tahun tuh dalam komunitas saya itu yaitu tadi macam-macam. Tapi kita kesatuan, ada persatuan, kita satukan. Setelah ada persatuan, ada apa ini namanya keadilan di sini tujuannya waktu kita pertemuan, kita kumpul itu juga saling bantu. Kalau ada sahabat yang agak perlu dibantu ya kita bantu. Bantu tidak hanya uang saja, bantu memberikan masukan, memberikan saran. Ya alhamdulillah baik. Kemudian setelah itu ada lagi kecerdasan. Ini penting sekali kecerdasan ini. Kecerdasan ini ternyata kalau kita punya kecerdasan tidak mudah kita diadu domba. Sulit kita diadu domba. Ketika arisan di tempatnya Bu Endang 24 tahun, apakah nggak ada rintangan? Ada. Apakah ada gesekan? Ada. Tapi karena semua mendalami kecerdasan, saling kecerdasan, sehingga kita bisa melanjutkan berikutnya, yaitu adalah ketentraman. Nah, sekarang tuh arisan tempat kami itu alhamdulillah yang dipimpin, yang saya pimpin ya, saya sebagai ditunjuk sebagai meneruskan sesepuhnya, Bu Endang selaku motivatornya, ini alhamdulillah apa namanya berjalan baik sampai sekarang. Dan yang terakhir ini adalah kemakmuran. Nah, alhamdulillah saya dengan teman-teman kelompok ini tadi menginspirasi naik haji, menginspirasi lagi. Saya nggak cukup naik haji saja, kelanjutan pulang haji itu mau apa cukup itu aja. Saya harus ada majelis. Saya buat majelis di ketelan rumah saya yang di ketelan di sana tuh saya pakai buat ngaji setiap Sabtu pagi jam 9 sampai jam 11. Nah alhamdulillah ini berjalan sampai sekarang, dan alhamdulillah terus terang saja saya hari ini merasa berbahagia sekali bisa bertemu dengan bapak-bapak dan ibu semuanya. Dan saya mungkin ada pertanyaan ke saya ya, ini 69 ini kok angkanya 6 dan 9 ini kok ireng karo putih ya, itu pasti akan tanya ini apa maksudnya. Ya ini saya belajar di sini ngertinya. Saya sadar, insaf dan yakin bahwa perjalanan saya selama bekerja di sini selama 33 tahun, saya tuh api karo elek ukeh elek. Makanya saya itu hitam, 6-nya hitam. 69 ini kalau kita
tengah-tengahnya kita kasih tek ini, dubengke kan tetap sama terus angkanya. Nah, saya mesti harus menjaga. Jangan sampai hitam ini tetap di sisa-sisa hidup saya. Saya mengharapkan sisa hidup saya angka 9 ini sudah bening, sudah putih, dilingkari cahaya. Ini biru di cahaya. Ini harapan kami. Ini hanya bisa ngomong tok, tidak ada bisa bukti kalau tanpa ada tindakan dan latihan. Nah, alhamdulillah kita punya majelis halaqah yang selalu mengingatkan, saling mengingatkan di antara kita. Ini yang bisa saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Dan kalau saya boleh memberikan suatu kesimpulan, ya, kesimpulan saya bahwa tasakur, tafakur, tadabur, dan kemudian tuh rangkaian dari 3 ini sebagai panduan untuk belajar secara integratif. Itu ternyata ada di surat Al-Fatihah sebagai pembuka Al-Quran, yaitu mengenal Allah, mengenal diri, mengenal hidup, dan membenahi diri di sini. Ini ilmu yang baru saya dapatkan segitu. Saya kira untuk bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin sudah jauh di sana, tapi nggak apa-apa. Ya, saya ya seperti ini baru dapatan ini, dan saya merasa masih perlu belajar terus dan terus belajar. Saya kira dari saya cukup ini yang perlu saya sampaikan kepada bapak dan ibu-ibu semuanya. Dan sekali lagi, saya tadi dijawil sama istri saya, dia dalam kesempatan ini ingin mendoakan saya. Jadi tadi doa awal mestinya ada doa, tapi enggak, nanti yang mau mendoakan istri saya. Monggo ya, cucunya diambil ke sini, dipanggil ke sini, biar ada cucunya. Cucu itu luar biasa. Sini cucu saya si Alia juga ke sini ya, Alia ya. Ayo segera di sini, ini waktunya aja. Suruh ke sini, Cantika, Alia sama ini. Monggo sambil tidar dinikmati apa yang ada. Istri saya tadi sudah meleng sama saya, Pak, nanti saya ingin mendoakan sendiri Bapak di hari ulang tahun yang 69. Di sini. Mana Cantika sama Alia mana? Itu udah dipanggil. Iya. Apa? Ini cucu saya terbesar, anak saya yang terbesar ini Razuardi, ini kerja di Surabaya sekarang, dulu di Jepara, tugas Surabaya, dan dia ya potret bapaknya ya lugu-lugu saja gitu. Terus anaknya satu ini sudah kelas 4, terus yang nomor 2 ini di Jakarta nggak bisa hadir, ini juga anaknya satu, terus yang ketiga di Wonogiri, yang 3 di Wonogiri, ini cucunya 2 tadi di Polres di sini, yang satu Cantika kelas 3, yang satu masih kecil tadi. Nah, ini saya mohon nanti mengizinkan istri saya untuk membacakan doanya. Doa harapan saya tidak hanya untuk kita saja, tapi untuk semuanya yang hadir, semua yang ada di sini juga. Dan saya sampaikan sini Cak, sini Cuk, sini. Sini ini ya, ini mau yang mau doa. Sini. Ini yang mau mendoakan Papa monggo di acara doa ini. Gini ya Bu Neni ya, saya sampaikan langsung ke Bu Handaru, monggo Bu Handaru.